Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, inilah 3 golongan jenazah. Jasadnya masih utuh, tidak membusuk di dalam kubur. Setiap makhluk yang bernyawa tentu akan mengalami kematian. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindari takdir ini dan berakhir terkubur di liang lahat. Ketika jenazah bersatu dengan tanah, maka akan terjadi proses pembusukan mayat. Mikroba yang hidup di dalam usus dan enzim-enzim akan terlepas dari sel-sel tubuh. Setelah manusia tersebut meninggal, proses pembusukan ini juga dibantu oleh larva yang berkembang biak dengan cepat hingga dalam waktu sekejap tubuh tinggal tulang belulang. Namun ternyata tidak semua tubuh orang meninggal akan membusuk dan hancur. Ada beberapa jasad yang meskipun sudah terkubur di dalam tanah tetap utuh dan tidak busuk atas izin Allah. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Siapakah saja yang jasadnya tidak akan membusuk tersebut? Mari jelaskan. Adapun orang-orang yang jasadnya tidak membusuk setelahnya meninggal dunia dan dikuburkan. 1. Para nabi. Para nabi adalah sosok yang senantiasa memperjuangkan agama Islam menjadi amalan yang paling tertinggi bagi seorang muslim. Setiap penderitaan, kesusahan yang dialami para pejuang ini akan dibayar oleh Allah dengan surga yang abadi. Orang-orang inilah yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah. Tidak hanya kemuliaan di akhirat kelak, bahkan ketika mereka wafat pun jasadnya tidak akan membusuk di dalam tanah. Rasulullah menjelaskan dalam sabdanya bahwa jasad para nabi tidak akan membusuk karena diamankan dimakan binatang tanah. Sesungguhnya yang paling utama di antara hari kalian adalah hari Jumat. Pada hari Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari ini pula terjadi peniupan sangkakala dan kematian massal. Perbanyaklah sholawat kepadaku pada hari ini, karena sholawat kalian itu akan diperlihatkan kepadaku. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana salawat kami akan diperlihatkan kepadamu sedangkan jasadmu telah lapuk dan remuk? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan binatang tanah memakan jasad para nabi. 2. Para syuhada dan ahli jihad fisabilillah. Selain para nabi, ternyata jasad para syuhada dan ahli jihad fisabilillah yang senantiasa memperjuangkan agama Islam juga tidak akan membusuk walaupun sudah dikubur di dalam tanah. Hal ini sebagaimana telah termaktub dalam Al-Quran. Allah berfirman, janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya orang-orang yang gugur di jalan Allah, mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 154. Pada zaman Rasulullah juga ditemukan jasad yang tidak membusuk walaupun sudah terkubur selama 6 bulan. Bercerita menjelang perang Uhud, ayahku memanggilku pada malam hari. Ia berkata, aku merasa akan menjadi orang pertama yang gugur di antara sahabat Rasulullah. Sungguh aku tidak meninggalkan seorang pun yang lebih aku sayangi dibanding kamu, di samping diri Rasulullah. Sesungguhnya aku memiliki hutang, maka lunasilah dan bersikaplah yang baik kepada saudara-saudara perempuanmu. Keesokan harinya ia pun menjadi orang yang pertama gugur. Ia dimakamkan bersama yang lain dalam satu kubur, membiarkan ayahku berbagi kubur dengan orang lain. Mereka itulah selang 6 bulan. Kemudian aku membongkar makamnya dan mengeluarkannya. Ajaibnya jasadnya masih utuh seperti ketika aku menguburkannya. Hadis riwayat Bukhari. 3. Para alim ulama yang menegakkan kalimat Allah.
Ternyata para alim ulama yang senantiasa menegakkan kalimat Allah juga akan mendapatkan kemuliaan berupa tidak akan membusuk jasad mereka setelah dikubur. Tentu saja ini merupakan kabar gembira bagi mereka yang senantiasa menyebarluaskan kebaikan. Hal ini sudah banyak kita temukan secara langsung pada masa ini. Itu semua merupakan salah satu nikmat dari Allah bagi ahli kubur tersebut. Dr. Abdul Hamid Al-Quddah mencoba untuk menemukan jawabannya lewat sebuah penelitian. Menurut hasil risetnya yang diuraikan dalam sebuah buku yang berjudul disebabkan oleh Allah yang memerintah. Mikroba tersebut berbuat demikian karena Allah menciptakan mikroba, membuat sunnatullah bahwa tugas mikroba menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Mereka dipulangkan yang bisa mengubah sunnatullah ini sesungguhnya sesuatu yang dikehendakinya. Mikroba adalah makhluk yang sangat patuh kepada penciptanya. Itulah 3 golongan jenazah jasadnya masih utuh. Semoga penjelasan tadi memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semua. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.